Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, apa sih pengelolaan satuan unit pendidikan itu? Jadi, pengelolaan satuan unit pendidikan itu merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di dalam pengelolaan satuan unit pendidikan ini, tentunya ada jenis-jenisnya dong. Nah, yang pertama ini ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, terus pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, jenis yang kedua ini ada pendidikan non-formal. Nah, jalur pendidikan ini jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, contohnya seperti lembaga pelatihan khusus, terus tempat kursus, terus kelompok belajar. Dan yang terakhir ada pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, menurut Harrington Emerson dalam Fifner Joint App dan Prestus Robert V, ada unsur-unsur penting dalam pengelolaan pendidikan. Apa sih diantaranya? Nah, diantaranya itu ada sumber daya manusia. Di dalam sumber daya manusia itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya jumlahnya, kemudian persyaratannya, dan komposisi. Yang kedua ada metode. Nah, metode ini berperan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya sehingga semua pengelolaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada money. Nah, pengelolaan keuangan juga sangat dibutuhkan untuk ketercapaian tujuan pendidikan. Terus yang selanjutnya ada mesin. Mesin atau dalam dunia pendidikan biasa disebut sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada materi. Nah, bahan buku atau materi-materi yang berkualitas untuk diberikan kepada Landasan hukum pengelolaan satuan pendidikan. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 dan 50. Yang pertama, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan kepada kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang kedua, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. Yang kelima, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 dan 51. 1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Yang kedua, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan kurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten atau untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Yang 6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Yang ketujuh, ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dengan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 8. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.
Yang 9, pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Yang 10, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, di sini ada manajemen pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi pengelolaan sekolah, yaitu untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan sekolah yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama itu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi tentunya. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personil sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Jadi, penempatan orang itu harus sesuai dengan bakat-bakatnya dan pengalaman yang pernah dialaminya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, agar pimpinan tidak akan mengalami kesalahan serius. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Yang dimaksud yaitu tidak dibenarkan suatu keputusan yang mengakibatkan konflik antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain. Lalu di sini ada ruang lingkup, yaitu pengelolaan sekolah yang bersifat fisik dan non-fisik. Dan yang keempat ada pengelolaan program pengajaran. Jadi di sini kepala sekolah bertanggung jawab lewat memimpin dan memberi supervisi pengajaran. Sedangkan wakil sekolah bertanggung jawab pada segi administratifnya. Tugas guru juga yang bertanggung jawab langsung pada edukatif. Yang kelima ada pengelolaan siswa. Orientasi pendidikan sekarang menitik beratkan perhatian kepada siswa sebagai objek didik dan subjek didik. Selanjutnya ada hambatan dalam pengelolaan pendidikan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru. Yang dimaksud itu masalah pengelolaan kelas yang ada dalam ruang lingkup wewenang seorang guru bidang studi untuk mengatasinya. Yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah yang menuntut penanganan bersama antar sekolah. Dan yang terakhir, masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini, yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, bahkan para penguasa dan lembaga pemerintahan setempat. Di sini ada implementasi. Sebelum itu ada profil objek observasi dari kelompok kami, yaitu SDN Balonggandu 2, status negeri, akreditasi A, yaitu sangat baik, NPSN 20235986. Kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013, nomor telepon 0852 1841 7593 dengan alamat Perum Bumi Cikampek Baru, Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41374. Implementasi yang pertama yaitu standar proses pembelajaran. Di sini menggunakan silabus dan RPP yang berisi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi untuk bahan ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua ada penilaian pendidikan yang terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Lalu implementasi yang ketiga ada tenaga pengajar. Di sini di SD Balonggandu 2 ada 30 guru, di antaranya 13 guru PNS dan 17 guru honorer, dan ada 5 tenaga kependidikan lainnya. Lalu yang keempat di sini ada pengelolaan pembiayaan. Yang pertama itu ada biaya investasi, dan yang kedua itu ada biaya operasional satuan pendidikan yang berasal dari BOS. 5. Sarana dan prasarana. Di SDN Balonggandu 2 itu ada sekitar 12 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha atau TU, 1 ruang UKS, 1 ruang komputer dengan 12 komputer dan 3 laptop, 1 musola,
2 toilet, 1 gudang, 1 lapangan bola, dan aula. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.